Ya, pemirsa, Anda kembali lagi di Resep Ilahi, masih bersama dengan Dr. Sukiman Rusli, dan kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan narkoba. Tadi saya sempat bertanya dan saya meminta untuk dijawab di segmen ini, apa efek dari masing-masing obat narkoba tadi? Kan kalau jenisnya banyak sekali ya dokter ya. Nah, apakah kemudian efeknya juga berbeda-beda dari setiap obat? Ya, terima kasih Irma ya. Secara umum kita kelompokkan dulu ya. Efek narkoba nomor satu adalah mempengaruhi kinerja otak. Oke. Nah, akibatnya terpengaruh kinerja pemikiran. Nah, pemikiran terpengaruh lagi kehidupannya, Pasti. baik kehidupan sosial maupun kehidupan spiritualnya. Betul. Jadi episode yang dulu Irma berkuar-kuar meraih sehat walafiat sangat sulit pada Kalau pecandu iya. narkoba. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, efek pada organ tubuh yang lain. Jantung, ginjal, hati, paru. Oke. Yang ketiga ini memancing komorbid. Artinya infeksi lain yang datang bersamaan. Oh, oke. Nah, hampir ada semua itu. Ya, nanti kita sebut kalau begitu ya, komorbid. Nah, di samping yang keempat adalah dampak buruk pada kehidupan sosial, kehidupan rumah tangga, membangun rumah tangga, ya membangun kehidupan, karir pekerjaan, semuanya menjadi anjlok itu. Nah, itulah dampak buruknya. Dampak buruknya. Nah, di otak narkoba itu memang sangat menonjol. Itu ada beberapa efek dari otak yang perlu kita ketahui itu. Satu, efek narkosis yang pernah kita sebut itu, ya, membuat orang tidak sadar. Ya, gerakan refleks lumpuh, rasa nyeri pada hilang. Yang kedua, efek eksitasi, merangsang otak. Ya. Dia bersemangat, ya, fisiologis tubuhnya dinamis, dia bergembira, bisa ketawa-ketawa sendiri. Yang ketiga, analgesik, ini penghilang rasa nyeri. Jadi kalau ada pegal-pegal, sakit kepala, ngilu sendi, oh reda, hilang. Okay. Yang keempat, sedatif, penenang. Nah, ini banyak dicari nih. Kalau hati udah gelisah, ya, suara hati dah tidak tenang, galau, lari ke sana itu. Yeah. Nah, yang selanjutnya ada hipnosis. Nah, hipnosis itu efek membuat tidur. Nah, tidurnya biasanya berkelebihan itu, lama. Okay. Ya, 4 jam belum bangun juga. Nah, terus ada lagi adiksi, ketergantungan, kecanduan. Nah, itu akibat dampak buruk pada kinerja otak. Tapi kalau udah kecanduan, organ tubuh lain juga akan kena. Jantung, itu jantungnya dipacu, berdebar-debar, mudah terinfeksi. Ya. Paru, apalagi paru yang diisap itu, yang dihirup, itu paru pasti kena. Ya, ada bronkitis kronik, PPOK, dan lain sebagainya. Itu dampak. Nah, kalau orang sudah kecanduan, itu ada efek-efek buruk yang sering disebut orang. Contohnya, Irma, halusinasi. Oh, ya. Nah, dia melihat, mendengar segala sesuatu yang bisa menyenangkan dia dan bisa menggelisahkan, menakutkan dia. Oh, ada dua ya, bisa Ada. menyenangkan atau membuat dia gelisah. Kalau menyenangkan dia ketawa-ketawa. Nah, kalau menggelisahkan dia ketakutan, marah-marah, heboh. Padahal yang dilihat, didengar itu tidak ada. Nah, itu halusinasi. Baik. Nah, yang kedua, konfusi. Bingung, pikiran anjlok, linglung. Nah, tidak tahu berbuat apa. Yang ketiga, euforia, itu yang gembira berkelebihan. Yang biasa tidak pandai nyanyi, sekarang nyanyi dalam kamarnya. Oke. Tapi yang aneh, pengalaman pribadi kita, nyanyi apa yang sering? Nyanyi dangdut yang sering. Wah, ini pengalaman ya, dalam praktek gitu loh ya. Dia nyanyi, Dok, kata ibunya ya, nyanyi dalam kamar. Nyanyi apa, Bu? Ya nyanyi dangdut lah. Oke. Ya mungkin dia suka itu kali ya. Itu paranoia. Paranoia itu negativistik ya. Jadi cenderung enggak kooperatif, curiga saja sama orang lain. Bahkan perangai itu kadang-kadang seperti anak-anak. Heboh, suka buat gaduh. Nah, itu paranoid kata orangnya. Nah, ini yang bahaya ini, sakau. Itu gejala putus obat. Baik gejala fisik maupun gejala psikologi. Gejala putus obat maksudnya gimana, dokter? Dia nggak dapat narkoba, yang harus dapat nggak dapat. Oke. Nah, sekarang timbul gejala fisik. Apa itu? Ya muntah-muntah, sakit kepala hebat, gitu loh. Ngilu, sakit sendi semuanya. Nah, marah-marah. Nah, itu sakau. Ada pasien ini pribadi juga ini.
diantar oleh bapaknya. Ini bagus ini. Saya bilang, Pak, si Yano ini dapat sakau. Hah? Sakau? Gitu ya. Sakau itu kan narkoba. Apa dia kapan? Oh iya, dia putau. Nah, kata bapaknya ya. Nah, itu yang terjadi sama dia. Oh, kamu gara-gara sakau, mampuslah kau, katanya. Langsung ya? Oke. Kiranya bapak itu dari Medan. Ya. Mampuslah kau, katanya. Ya, ini menarik banget gitu. Artinya disadari betul ya orang tua pun. Udah tahu gitu loh. Tapi anak ini nggak bisa berubah. Nah, dampak yang lain itu rusak organ. Ada satu yang perlu Irma ingat di samping kecanduan, namanya intoksikasi. Overdosis akhirnya keracunan. Nah, jadi dalam intoksikasi kadang-kadang tuh ada gejala seperti sakau juga, tapi nanti lumpuh organ, multi organ defect. Nah, terjadilah kegawatan-kegawatan kepada akibat narkoba itu. Nah, dari 3 itu mana yang paling berat? Yang paling berat itu narkotika. Baru yang kedua psikotropika, yang ketiga zat adiktif. Nah, psikotropika ini sangat laku nih. Jadi public figure yang paling disiarkan di mass media itu mereka itu mencari itu. Karena kalau dia udah konsumsi psikotropika seperti metamfetamin, waduh, dia bergembira, bersemangat, ya Allah, mukanya memerah, semuanya mau dia kerjakan kayak gitu loh. Nah, itu akibatnya itu yang dicari. Hanya beberapa bulan kemudian baru anjlok turun, depresi. Nah, depresi salah satu akibat tadi dari narkoba juga. Astagfirullahaladzim. Nah, ini pemirsa sebenarnya sangat luar biasa efek buruk yang ditimbulkan dari narkoba. Tapi kita juga penasaran kenapa orang dengan efek yang sudah dijelaskan begitu jelas dan juga contoh-contohnya yang sangat banyak, kasusnya juga tak pernah henti begitu ya. Tapi mereka masih memilih jalan pintas untuk membahagiakan diri dengan mengkonsumsi narkoba. Kita akan bahas lagi usai jeda, tetaplah bersama dengan kami.